kekar, yang tiada rasa takut ketika diajak berantam. Jadi kita sering mengatakan bahawa nyan kukka urun, itu cukup berani orangnya. Jadi kita ini, kesan kita di mata kita, orang kuat itu yang kita sebut kuat tubuhnya. Di mata Nabi ternyata orang yang kuat itu bukan itu. Makanya para sahabat menjawab versi bahasa yang disebut sa'luk adalah orang yang tak punya harta sama sekali. Nah, lalu Nabi menjawab. Jadi Nabi menjawab, bukan itu sa'luk, tapi sa'luk, inna sa'luka allazi lahul mal lam yuqaddim minhu syai'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih berada di dalam bab anjuran bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu hadis Nabi, yaitu tentang kisah seorang ahli ibadah yang beribadah selama 60 tahun, lalu kemudian terjebak di dalam zina di tempat ibadahnya bersama seorang perempuan selama 6 hari. Lalu kemudian dia menyesalinya dan akhirnya dia meninggalkan tempat ibadahnya, melakukan hijrah. Nah, di dalam perjalanan menuju taubatnya, dia singgah di tempat ibadah yang lain. Lalu kemudian di situ dia tidak mendapatkan makanan yang layak. Jadi hampir mencapai 3 hari dia belum bisa makan dengan baik karena sedikitnya makanan. Dan kemudian dibagilah roti kepada orang-orang miskin di tempat dia berteduh itu. Dan akhirnya orang alim ini, syekh ini, ketika akan memakan rotinya, ternyata ada 2 orang miskin lain yang belum mendapatkan makanan tersebut. Lalu dia bagilah roti miliknya, dia berikan kepada 2 orang dengan cara dibelah. Jadi diberikan setengah potong ke kanan dan setengah potong ke kiri. Dan karena dia sudah tak makan, dengan izin Allah dia meninggal dunia di hari itu. Lalu
diceritakanlah nasibnya di hari kiamat. Allah timbang pahala ibadahnya selama 60 tahun dengan dosa zinanya 6 hari, dan ternyata dosa zinanya yang 6 hari mengalahkan pahala ibadahnya 60 tahun. Lalu kemudian ditimbang sekali lagi dosa zinanya yang 6 hari ditimbang dengan sepotong roti yang dia beri kepada orang lain di saat dia pun membutuhkannya, dan ternyata timbangan lebih berat kepada amal saleh, yaitu sedekah sepotong roti sebelum dia meninggal. Begitulah hadis ini menceritakan tentang bagaimana bermanfaatnya sedekah, dan itu sesuai dengan perkataan Nabi, bertakwalah, hindarkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Ini sudah sepotong roti, sedangkan Nabi mengatakan sebiji kurma pun bisa memadamkan api neraka untukmu. Ya, tentu yang dimaksud oleh Nabi adalah sebiji kurma sedekah bagi orang yang hanya mempunyai kekayaan 2 biji kurma. Tapi kalau kita punya kekayaan luar biasa, kasih sebiji kurma, sedangkan gaji kita 25 juta, siapa-siapa yang datang kita kasih sebiji kurma, itu kurang ajar namanya. Jadi itu pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Jadi setiap pertemuan saya ulang dulu supaya memberi manfaat kepada yang belum hadir atau tidak sempat hadir, juga mengingat kembali bagi mereka yang hadir. Kita lanjutkan berikutnya, hadis dari Mughirah bin Abdullah al-Ju'afi qala jalasna ila rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Khasafah bin Khasafah. Jadi hadis ini dari Mughirah bin Abdullah, beliau menceritakan kami pernah duduk bersama sahabat-sahabat Nabi, dan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khasafah bin Khasafah. Dia dipanggil Khasafah, kadang-kadang dipanggil bin Khasafah. Faja'ala yanzuru ila rajulin samin. Lalu Khasafah ini ketika kami duduk dengannya, matanya terus memandang kepada seseorang laki-laki samin. Samin itu yang besar, ya, gempal, tubuhnya besar, gempal, ya, gemuk. Jadi dia terus melihat ke arah orang itu. Faqultu lahu, lalu Mughirah bertanya kepada Khasafah, ma tanzuruna ilaih, kenapa kamu selalu melihat orang tersebut? Kenapa kamu selalu memandang ke arah orang tersebut, yaitu orang yang besar gemuk tadi? Faqal, lalu dia berkata, zakartu hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi berkata, hal tadaruna masyadid. Jadi dia teringat dengan perkataan Nabi, yaitu Nabi pernah mengatakan, apakah kalian mengetahui siapa orang yang paling kuat? Apakah kalian tahu siapa orang yang paling kuat? Qulna, lalu
Dia menjawab, artinya khasafah menjawab, ar-rajul yasra'ur rajul. Jadi para sahabat yang mendengar pertanyaan Nabi, siapa orang yang paling kuat, maka sahabat logikanya orang yang paling kuat adalah orang yang paling banyak memenangkan pertarungan atau pergulatan. Jadi kalau bahasa kita, so yang tega mela, siapa yang selalu menang waktu berkelahi, dialah yang kuat. Begitu jawaban para sahabat di waktu Nabi bertanya kepada mereka tentang itu. Jadi rupanya Khasafah melihat ke arah laki-laki yang besar tadi, itu ternyata mengingatkan dia tentang pertanyaan Nabi, siapa laki-laki yang paling kuat. Karena kesannya orang yang tinggi, besar badannya, gemuk, itu seakan-akan dia lambang kekuatan. Jadi orang kalau melihatnya segan, tidak berani untuk bergulat atau berkelahi dengannya. Jadi itu pandangan Khasafah, kenapa dia terus melihat ke laki-laki itu. Rupanya dia teringat dengan hadis Nabi yang bertanya tentang orang yang paling kuat itu siapa. Lalu kemudian setelah sahabat menjawab orang yang paling kuat adalah orang yang menang, selalu menang dalam bergulat atau berkelahi, qal, di situ Rasulullah menjawab di atas pertanyaan mereka, di atas jawaban mereka, inna syadida kulla syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang paling kuat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang sanggup menahan amarahnya ketika dia sedang ditimpa kemarahan. Jadi rupanya orang yang paling kuat menurut hakikat, ini kalau bahasa kita versi Allah dan Nabi, orang yang paling kuat itu ketika marah datang, dia mampu menahannya. Itu orang yang paling kuat, kata Nabi. Jadi kan pandangan kita sebagai manusia yang tidak diberi ilmu hikmah, kita melihat secara zahir, tapi dalam pandangan seorang Nabi yang diberi ilmu oleh Allah, maka dia melihat dengan pandangan yang berbeda. Kalau kita ditanya orang yang paling kuat, orang yang paling besar badannya, berotot, kekar, yang tiada rasa takut ketika diajak berantem. Jadi kita sering mengatakan bahawa nyankuk karun, itu cukup berani orangnya. Jadi kita ini, kesan kita di mata kita, orang kuat itu yang kita sebut kuat tubuhnya. Di mata Nabi ternyata orang yang kuat itu bukan itu. Dalam pandangan hakikat agama, yang paling kuat adalah orang ketika ditimpa amarah, dia mampu mengendalikan marahnya. Jadi Nabi tidak bilang bahawa orang paling kuat itu orang yang tidak ada marahnya, tidak bilang begitu. Karena marah adalah fitrah kita. Marah itu bahagian daripada fitrah yang Allah berikan untuk kita. Kita ini semua punya potensi untuk marah. Kita punya sifat marah. Marah kita itu kalau digunakan pada tempat kebenaran, maka marahnya menjadi pahala. Kalau bapak-bapak marah kepada isteri yang keluar dari rumah dengan celana ketat, itu marah yang sunnah, marah yang berpahala.
Kalau bapa marah kepada anak bapa yang tak mau salat, lalu kita ambil rotan kita libas di kakinya, itu marah yang wajib. Wajib marah. Sudah 10 tahun belum mau salat, wajib marah. Kalau seandainya kita lihat anak gadis kita punya pacar, lalu kita marah, itu adalah marah yang menimbulkan doa daripada malaikat. Jadi marah itu bukan bermakna orang marah itu sudah langsung berdosa. Tapi lihat dulu kemarahan itu disebabkan oleh apa. Rasulullah juga punya amarah, tapi amarah Rasulullah ketika agamanya dihina, ketika dikhianati perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah langsung mengumandangkan perang setelah dikhianati untuk tidak saling serang. Jadi masa perdamaian itu ternyata dikhianati dengan dibunuhnya seorang mukmin. Langsung Rasulullah menyiapkan pasukan untuk berperang. Allah pun punya marah. Jadi Allah itu kalau sudah marah, maka dia akan menunggu hambanya di akhirat untuk disiksa di atas semua yang dia lakukan di dunia. Jadi kalau Allah yang maha pengasih, maha penyayang punya marah, maka hamba dititipkan juga rasa marah. Jadi marah itu adalah fitrah. Nah, marah yang tidak baik yang mana? Marah yang menyebabkan kita malah jatuh ke dalam maksiat. Jadi Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat meminta nasihat Nabi, menjumpai Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah." Maksudnya berikanlah aku nasihat. Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." Lalu orang ini berkata, "Yang lain ya Rasulullah, nasihat lain selain itu apa?" Rasulullah kembali menjawab, "La taghdab, jangan marah." 3 kali ditanya, 3 kali jangan marah. Di ujung jawaban yang ketiga kalinya, Rasulullah mengatakan, "La taghdab walakal jannah." Kalau engkau bisa menahan marahmu, maka engkau akan masuk surga. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena orang yang mampu menahan amarah, maka mampu mengendalikan maksiat yang datang beriringan dengan kemarahan itu. Gedanyo menyobengeh tu buat maksiat yang hana ada rencana, roh dapat buat. Kita kalau sedang marah, yang tidak merencanakan maksiat, kadang-kadang bisa jatuh ke maksiat. Kita ketika sedang marah, tidak ada rencana memukul isteri kita, karena dialah yang kita cintai. Tapi karena sedang marah, kita pukul. Dan itu maksiat. Ketika kita sedang marah, dirugikan oleh marah kita ketika tak mampu dikendalikan. Banyak orang yang habis marah, dia lampiaskan, lalu kemudian dia sesali. Dia tidak ada rencana menceraikan istrinya, tapi karena sedang marah, dia ceraikan. Setelah itu dia menyesalinya. Dan itu yang paling banyak terjadi. Ada orang yang bertanya, apa hukumnya menceraikan istri sedang marah? Apakah jatuh talaknya atau tidak? Jatuh. Mentalak istri sedang marah itu jatuh, talaknya jatuh. Yang tidak jatuh itu kalau marahnya menutupi akalnya. Jadi sudah seperti orang stres, sudah setengah gila, dia tidak sadar lagi apa yang dia lakukan. Jadi sudah seperti orang kesurupan. Itu baru tidak jatuh, karena tidak diiringi dengan akal. Tapi kalau marah, model-model kita bertengkar sama istri, marah, lalu kemudian kita jatuhkan talak, kita katakan kutalukah, misal begitu. Jatuh tidak jatuh, yang namanya
cerai itu biasanya diawali dengan marah. Karena sudah marahlah maka diceraikan. Tidak ada orang yang sedang berduaan sama istrinya dalam keadaan romantis tiba-tiba menceraikan istrinya. Sedang suap-suapan nasi di dalam dapur, tiba-tiba diceraikan istrinya ketika mau disuap nasi. Beli bakso bersama di kedai bakso, dia ceraikan istrinya. Itu tidak ada itu. Yang ada apa? Sedang marah. Nah, makanya banyak penyesalan terjadi ketika orang melampiaskan marahnya. Lemari hancur, kulkas jatuh, ya, kulkas dibanting. Makanya kulkas itu belinya 2 pintu, habis marah tinggal 1 pintu. Yang 1 pintu udah rusak. Ini gara-gara bengek. Ya, diambilnya HP, dibantingnya. Padahal HP itu iPhone punya barang. iPhone berapa itu, Pak? 17 juta, 18 juta ke atas itu. Karena marah banting HP. Setelah itu menyesalinya. Nah, itulah makanya Nabi mengatakan kalau engkau mampu menahan marahmu, maka engkau akan masuk surga. Nabi orang yang paling kuat menahan amarahnya, sampai apapun dilakukan oleh musuh-musuh agama, dia tetap bersabar. Tetap bersabar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan pertama dari Nabi kepada sahabat tentang orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Jadi bukan orang yang paling besar badannya. Banyak orang besar badan, Pak, ikut gym, badannya kekar, dia punya six pack, tapi istrinya bulan-bulanan dipukulnya, dijadikan sansak tinju. Banyak orang yang badannya kekar, tak mampu menuju ke masjid. Yang datang ke masjid mana? Ya kek-kek kita, Pak, kalau lemah-lemah, ya. Kita tidak kekar. Ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, tapi tidak kekar, ya. Tapi ke masjid berarti kita lebih kuat kaki kita. Yang kekar-kekar itu yang mana? Kemana mereka? Mereka tak ke masjid, mereka tidur. Untuk mengangkat kakinya saja ke masjid mereka tak mampu. Maka siapa yang lebih kuat di sisi Allah? Kita lebih kuat daripada yang ikut-ikut gym, yang ikut-ikut angkat barbel tadi, kemudian badan kekar tapi tak pernah mampu untuk menghadap Allah. Makanya beda pandangan zahir dengan pandangan hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut berikutnya, Nabi bertanya lagi. Nah, jadi sambung lagi hadisnya. Nabi bertanya lagi kepada sahabat, atadruna marraqub? Apakah kalian tahu apa itu mandul? Siapa yang disebut mandul? Ar-raqub, mandul. Jadi Nabi menanyakan lagi, kalian tahu apa itu mandul? Para sahabat menjawab, qulna ar-rajul alladhi la yuladu lahu. Kata Rasulullah, kata sahabat, ya mandul itu adalah orang yang tidak bisa memiliki anak. Nah, ini pandangan zahir sahabat. Jadi yang disebut mandul, orang yang tak bisa memiliki keturunan, dengan tentu karena bahagian dari tubuhnya, permasalahan ada di bagian tubuhnya, hormonnya, macam-macam kejadiannya. Jadi itu versi zahir. Sahabat menjawab mandul yang tak bisa memiliki anak. Lalu Rasulullah menjawab dalam pandangan hakikat. Apa kata Rasulullah? Innar raquba ar-rajul alladhi lahu al-walad lam yuqaddim minhum syai'a. Kata Rasulullah, mandul yang sebenarnya dalam pandangan Allah, dalam pandangan hakikat, adalah orang yang sudah mempunyai anak tetapi tidak pernah memberikan kebaikan
kepada anaknya. Itu mandul dalam versi agama. Jadi kalau versi zahir yang tak diberi anak, tak memiliki anak. Tapi sebenarnya kata Rasulullah, mandul adalah orang-orang yang sudah punya anak tapi anaknya tidak mendapatkan apapun dari ayahnya. Ayahnya tak pernah mengajarkan agama untuknya. Bahkan ayahnya kemudian bermaksiat dengan tidak memberi nafkah kepada mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari ayahnya untuk anak-anak ini. Maka orang itulah yang disebut mandul. Manfaatnya untuk anak tak ada. Kita sebagai seorang ayah, karena kita telah ditakdirkan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan kita telah dilebihkan Allah, iaitu wajib ditaati oleh isteri dan anak-anak kita. Jadi kita banyak diberi kelebihan oleh Allah, bapak-bapak. Yang kita keluarkan harta, tapi kita dapat pelayanan dari isteri dan anak. Kita dapat hak untuk ditaati. Sampai isteri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin kita. Cuba lihat bagaimana Allah memberi kita kuasa. Isteri kalau mau pulang kampung, telefon suami dulu. Bang jit lowo kampung siat. Kata suami, baik, jangan. Ni nanti kalau kamu pulang kampung begini, saya tidak ada yang masak nasi pun begini. Maka di saat itu isteri wajib taat ke suami dibandingkan taat kepada orang tuanya yang meminta untuk pulang kampung. Bahkan seorang isteri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Begitu besarnya Allah beri kelebihan kepada kita. Yang modal kita kasih apa, Pak? Kita kasih nafkah. Dimulai dulu dengan mahar, lalu kita kasih nafkah. Maka isteri, anak wajib taat. Anak kalau melawan ayahnya durhaka, melawan ibunya juga durhaka, tapi melawan ayahnya itu juga perkara yang harus dihindarkan. Jadi anak itu kalau dengan ayah itu wajib taat. Dan biasanya suara ayah lebih didengarkan anak daripada suara ibu. Jadi kata si mama, sudah capek saya nasihat, kamu dengar dia. Dia kalau bukan ayahnya yang gerham, jadi kalau bukan digerham ayahnya, tak mau dengar dia. Kita pulang bagaikan raja. Kita pulang bagaikan raja. Kita cukup mengklakson mobil kita, lalu keluar anak, bahkan kadang-kadang keluar isteri, membuka pintu pagar. Lalu kemudian barang-barang kita kadang-kadang tak turunkan. Kita bilang sama anak-anak, "Petun barang bah." Anak-anak turunkan barang. Lalu isteri itu harus siap-siap segera melayani rajanya. Disiapkan teh, disiapkan kopi, disediakan roti, biskuit yang bisa dicelup ke dalam teh. Sampai segitu, itu belum makan besar. Anak-anak sibuk semuanya kalau ayah sudah pulang. Begitulah Allah beri kelebihan. Tapi si ayah selama hidupnya tak ada manfaat apapun untuk anak-anaknya. Jadi Nabi ingin memberitahu mandul yang sebenarnya itu adalah ayah yang punya anak tapi tidak ada manfaat. Tidak diajarkan salat, tidak diajarkan tentang akidah, tidak diajarkan apapun persiapan menuju kematian, tidak pernah ada nasihat apapun. Selain itu kadang-kadang nafkah pun tidak diberi. Dialah yang mandul sebenarnya, mandul dari kebaikan. Jadi cara pandang ini adalah pandangan akhirat, sedangkan kita memberi istilah mandul di sudut atau cara pandang dunia. Jadi Nabi ingin memberi kita pengetahuan, sesuatu yang kalian tak fikirkan tapi aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi orang kuat, orang yang sanggup menahan amarahnya. Orang yang mandul adalah orang yang tak banyak, yang punya anak tapi tak memberi manfaat.
Nah, yang terakhir pertanyaan Nabi, Nabi tanya lagi pertanyaan terakhir ke sahabat. Summa qal, lalu Nabi berkata, atadruna mas-sal'uk? Mas-sa'luk? Kalian tahu apa itu sa'luk? Sahabat menjawab, as-sa'luk ar-rajul alladhi la mala lahu. Sa'luk itu orang yang tak punya harta. Jadi ini bahasa Arabnya sa'luk, maksudnya dia betul-betul ndak ada harta. Kalau miskin punya harta tapi ndak cukup untuk makan besok. Jadi dia punya harta tapi masih mikir untuk besok, untuk 2 hari yang akan datang, kayak mana kita cari makan lagi. Itu miskin. Kalau fakir di bawahnya, fakir hari ini makan, nanti tak tahu mau makan apa. Betul-betul tak ada harta, tapi masih punya untuk makan sekarang, tapi nanti tak tahu nanti siang makan apa, tak tahu. Itu fakir. Sa'luk, hana harta membaca urpi, uang tak punya, sekarang tak tahu mau makan apa, dia harus cari dulu, betul-betul tak ada modal, tak ada uang sama sekali. Makanya para sahabat menjawab versi bahasa yang disebut sa'luk adalah orang yang tak punya harta sama sekali. Nah, lalu Nabi menjawab, jadi Nabi menjawab, bukan itu sa'luk, tapi sa'luk, inna sa'luka allazi lahul mal lam yuqaddim minhu syai'a. Yang dinamakan si sa'luk, yaitu orang yang sangat fakir, adalah orang yang punya harta tetapi tak pernah bersedekah, kata Nabi. Jadi siapa orang yang paling miskin di akhirat? Adalah orang yang diberikan harta oleh Allah di dunia tetapi dia tak pernah bersedekah, tak pernah memberi, tak ada manfaat hartanya, sehingga ketika dia pulang dia menjadi fakir di akhirat. Hartanya tak bisa menolongnya, hartanya tidak bisa memberi syafaat apapun kepadanya. Dia miskin di padang mahsyar. Karena kalau orang banyak sedekah, banyak pertolongannya. Orang yang banyak sedekah itu nanti banyak saksi-saksinya. Orang miskin akan mengadu kepada Allah, ya Allah, jangan azab orang ini, walaupun mungkin dia punya kesalahan, ampunkanlah dia, dialah yang menyekolahkan anakku, ya Allah. Nanti janda-janda semuanya melapor ke Allah. Inilah orang yang menolong kami, mengantarkan beras. Anak-anak yatim bicara. Uang kita sendiri pun akan jadi saksi. Harta pun akan memberi imbalan apa yang telah kita keluarkan. Makanya surga dibuat khusus kepada ahli sedekah. Nasi sa'luk, uang banyak di dunia, sedekah tak pernah, sehingga tak ada pembela sedikit pun. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan kita, manusia yang paling rugi di akhirat, yang paling miskin, paling fakir, yaitu dia punya uang tetapi di dunia dia tidak pernah memberi apapun manfaat dari uangnya kepada agama, kepada sesamanya. Inilah yang hakikatnya orang yang sangat miskin nanti di akhirat. Ini menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati kalau kita diberi nikmat harta oleh Allah tetapi disibukkan dengan memperkaya diri kita dan mempersiapkan masa depan. Kadang-kadang orang pengle, Pak, tapi yang dia beli apa? Persiapan masa depan. Ini bagi orang-orang yang pelit ni, dia fikirkan masa depannya. Dia beli kebun sawit, nanti dia dengar di Nisam ada dijual tanah yang di dalamnya sudah ada coklat, sudah ada sawit lah, dia beli segera. Nanti dia dengar lagi di Buluh ada kebun durian mau dijual, dia beli lagi. Jadi yang dia fikirkan, uang ada, dia fikirkanlah ini kita nanti, ini untuk persiapan kita. Sedekah sedikit pun tak ada.
betul-betul hidupnya tak pernah memberi manfaat dari hartanya. Ini bahaya. Nah, inilah peringatan Nabi, jangan sampai kita fakir di akhirat hanya gara-gara tak punya modal dari nikmat yang Allah beri di dunia. Baik, saya berhenti di sini. Inilah pelajaran kita yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.